Hubungan percintaan tak pernah lepas dari yang namanya lika-liku permasalahan. Di antaranya, sebut saja rasa bosan. Setiap pasangan pasti pernah merasakan hal tersebut. Sama seperti dua insan dalam film ini. Terlihat si pria yang bernama Junsu tak bersemangat melakukan panjat tebing bersama Myeon, pacarnya. Wajahnya mencerminkan keterpaksaan yang sangat jelas. Sangat berbanding terbalik dengan Myeon yang nampak antusias dan bersemangat. Selama memanjat, Junsu terus mengeluh pada Myeon. Sedangkan Myeon asyik membahas anniversary 2000 hari pertemuan mereka yang ingin dirayakannya. Junsu bekerja di sebuah laboratorium ilmiah. Ia sering meneliti bersama sahabat sekaligus rekan kerjanya. Saat itu, ia curhat tentang kegiatan panjat tebing yang dilakukannya semalam bersama Myeon. Ia juga secara tersirat mengungkapkan mulai bosan dan lelah dengan hubungan mereka yang telah berjalan 5,5 tahun. Ia lelah terus menuruti keinginan Myeon yang nyeleneh dan berbanding terbalik dengan kepribadiannya. 100일 때 다 해봤고 반지도 500일 기념일 때 다 받았고 풍선 이벤트 같은 것도. Myeon adalah anak yang super hiperaktif. Ia mencintai alam dan segala kegiatan yang memacu adrenalin. Namun, Junsu hanyalah cowok kutu buku yang lebih suka belajar dan berkutat dengan penelitiannya. Ia tak terlalu peduli pada kehidupan luar. Sang sahabat sedikit heran dengan sifat Junsu, karena selama ini Junsu terlihat sangat tulus menyayangi Myeon dan tak pernah merasa bosan dengannya. Namun sekarang setelah melihat sikap Junsu, ia jadi yakin bahwa rasa Junsu kepada Myeon sudah mulai surut. Meski Junsu sempat mengelak, tapi nyatanya sekarang ia justru ingin pergi menjauh selama setahun agar bisa putus secara perlahan. Namun Junsu masih belum tahu ia harus beralasan apa agar dapat pergi dan tidak diikuti oleh Myeon. Kebetulan pula saat itu ia tak sengaja melihat poster iklan seleksi peneliti ke Antartika. Sesampainya Junsu ke apartemen, ia dibuat bingung dengan permainan kucing-kucingan yang dibuat Myeon untuk menyembunyikan korek apinya. Dikemas dengan cara yang manis oleh Myeon, permainan ini sebenarnya sangat cute. Berisi larangan agar Junsu tak merokok dan menggantinya dengan makan permen saja. 그건 몰랐을 거다. Keesokannya, Junsu dan Myeon bertemu. Myeon lagi-lagi membahas anniversary perayaan 2000 hari pertemuan mereka. Hal itu semakin membuat Junsu jenuh. Ia pun memberanikan diri menyampaikan keputusannya yang ingin pergi meneliti ke Antartika selama setahun. Padahal ia sendiri belum tentu lolos seleksi. Mendengar itu, Myeon tentu merasa terkejut dan sedih. Namun, ia berusaha menutupi kesedihannya dan tetap mendukung Junsu dengan janji setia menunggu kepulangannya nanti. Junsu yang melihat reaksi itu tak menyangka. Ia kembali curhat semuanya pada sahabatnya. Sementara di rumah, Myeon mencari tahu sejauh mana Korea dengan kutub selatan Antartika. Saat itu, sahabat Myeon yang peka dengan maksud Junsu mencoba menyadarkan Myeon bahwa sebenarnya Junsu ingin putus. Karena itulah Junsu meninggalkan Myeon selama setahun untuk meneliti. Tapi Myeon tak percaya. Ia akan menunggu Junsu selama setahun. Myeon pun mulai memikirkan cara agar hubungan mereka tetap bertahan meski LDRan. 그렇게까지 해서 헤어지고 싶으냐? 그게 아니라 잠깐 좀 떨어져 있고 싶으니까 그렇지. Keesokannya, Myeon mulai tertarik belajar tentang gelombang elektronik dari radio telegraf yang mampu dikirim sampai luar angkasa. Sementara Junsu berjuang keras agar lolos seleksi. Nampaknya Myeon akan menggunakan radio ini sebagai alat komunikasinya dengan Junsu. Dan ya, Myeon pun kepalang senang karena radio telegrafnya berfungsi dengan baik. Kelak, ia akan menggunakan radio ini untuk berkomunikasi dengan Junsu secara romantis dan estetik. Myeon pun segera menelpon Junsu untuk bertemu dan menyerahkan radio telegraf itu. Namun, Junsu malah menduga bahwa Myeon menelpon untuk membahas anniversary mereka. Karena kesal dan tak mau diganggu, ia pun mematikan teleponnya. Myeon yang sudah tak sabar memutuskan mengantar langsung radio itu menggunakan sepeda. Namun naas, di perjalanan ia kecelakaan. Pagi hari, Junsu dibangunkan oleh suara ketukan pintu apartemennya, yang ternyata itu adalah Myeon. Saat itu, Myeon datang menggunakan sepeda kuning yang persis sama dengan tadi malam. Ia membawa bunga dan mengantar radio telegrafnya.
Mereka pun sempat ngobrol. Myeon mengingatkan dan menandai tanggal anniversary mereka yang bertepatan dengan ulang tahun Buddha. Saat itu Junsu tidak tahu kalau tadi malam Myeon kecelakaan. Ia dengan sikap cueknya segera bersiap ke laboratorium dan meninggalkan Myeon di apartemen. Belum sampai di laboratorium, ia mendapat telepon dari bibi Myeon yang mengabarkan Myeon kecelakaan dan sedang kritis di rumah sakit. Mendengar itu tentu Junsu tak percaya, karena ia baru saja berjumpa dengan Myeon. 우리 같이 이렇게 오래 만나는 연인들도 참 드물 거야. Ia pun bergegas mencari Myeon di apartemennya, namun tidak ada. Sesegera mungkin ia menyusul ke rumah sakit. Dan ya, Myeon sudah terbaring lemah bersimbah darah. Junsu pun syok dan masih tak percaya. Tadi pagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Myeon masih segar bugar. Ia menceritakan apa yang dialaminya ini pada bibi Myeon. Namun sang bibi menganggap Junsu berhalusinasi. Malam di apartemen, Junsu masih memikirkan kejadian tadi pagi. Ia merasa itu bukan hayalan. Tak sengaja ia melihat tanggal di kalender yang telah ditandai oleh Myeon. Disitulah ia yakin bahwa yang ditemuinya pagi tadi benar-benar Myeon. Ia juga mencari-cari bunga dan radio telegraf yang dibawa Myeon, tapi tidak ketemu. Junsu pun menunjukkan tulisan tangan Myeon pada sahabatnya. Namun sahabatnya juga tak percaya, karena sudah jelas-jelas Myeon sedang berada di rumah sakit. Junsu pun hanya bisa kesal karena tak ada yang mempercayainya. Selanjutnya, terdengar keributan dari luar apartemen. Satpam komplek kesal karena ada orang yang memarkirkan sepeda sembarangan seharian. Junsu kemudian teringat bahwa Myeon datang menggunakan sepeda. Ditemani sahabatnya, ia menunggu Myeon di luar, berharap Myeon kembali menjemput sepedanya. Namun sayang, yang datang bukan Myeon, melainkan seorang gadis SMA yang mengakui pemilik sepeda itu. 네 잘못이 아니야. 난 그런 말이 아니잖아. 나도 이게 꿈이었으면 좋겠다 진짜. Esok paginya, Junsu dibangunkan oleh Myeon. Junsu kaget dan langsung memeluk Myeon dengan penuh kebahagiaan. Ia menganggap yang baru saja terjadi adalah mimpi. Kini, Junsu yang paling bersemangat ingin merayakan anniversary mereka. Junsu mengajak Myeon jalan-jalan, tapi Myeon dengan wajah datar seolah tak tertarik. Junsu juga menceritakan tentang kecelakaan Myeon dan menyuruh Myeon menelpon bibinya. Namun saat telepon berdering, perlahan Myeon menghilang dan Junsu terbangun dari tidurnya. Dering telepon itu ternyata telepon dari sahabatnya yang mengabarkan Junsu lulus seleksi interview. Junsu sadar bahwa yang mendatanginya adalah arwah Myeon. Ia kini diselimuti kesedihan dan rasa penyesalan yang mendalam. 미연아. Selanjutnya, Junsu menjenguk Myeon di rumah sakit. Diduga Myeon mengalami geger otak hingga fungsi otaknya mati. Junsu terus saja berharap bahwa semua yang dialaminya hanyalah mimpi. Ia tak kuasa menahan tangis dan menyesalkan sikapnya yang dingin selama ini. Saat keluar dari ruang rawat, Junsu bertemu dengan teman-teman panjat tebing Myeon. Salah satu temannya merasa bersalah karena meminjamkan sepedanya. Mendengar itu, Junsu pun penasaran. Ia menemui gadis SMA yang membawa sepeda kuning tempo hari. Dengan sedikit tekanan, gadis itu pun mengakui bahwa sepeda itu bukan miliknya. Junsu lalu yakin bahwa arwah Myeon masih berada di suatu tempat. Ia pun berusaha keras mencari di mana keberadaannya. Keesokannya, Junsu dan bibi Myeon menemui sang dokter. Dokter itu mengatakan kesempatan hidup Myeon sangat kecil, bahkan tidak ada. Meski sudah mendengar vonis tersebut, mereka tetap ingin menunggu keajaiban datang menyadarkan Myeon. Kini, Junsu benar-benar menyesal atas sikapnya selama ini. Ia berharap bisa merayakan anniversary mereka yang telah lama dinanti. Ia juga tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. 너한테 너무 무관심해서 한번 시험해보는 거지. Saat dalam perjalanan pulang, Junsu ketiduran dalam bus hingga sampai terminal akhir. Ia menatap warung telepon tempatnya dan Myeon pernah berteduh dulu. Disinilah kenangan manisnya bersama Myeon dulu kembali teringat. Keesokannya saat tengah bersiap, Junsu mendapat telepon dari klinik dokter hewan. Ia diminta menjemput anak anjingnya.
Setibanya di sana, sang resepsionis mengatakan bahwa Myeon yang mengantarkan anak anjing tersebut beberapa hari lalu dan menyiratkan seolah tak akan bisa datang ke sana lagi. Mengalami hal yang sama dengan dirinya, Junsu semakin bertekad ingin menemui dan mencari arwah Myeon agar Myeon yang di rumah sakit dapat segera sembuh. 이 여자 맞아요? 이미연 씨 잘 알죠. 단골이에요. 그날 아침 일찍 자전거 타고 왔더라고요. Junsu benar-benar terlihat seperti orang tak waras. Ia mendatangi tempat kerja Myeon, teman-temannya, dan semua sudut kota untuk mencari keberadaan arwah Myeon. Kemudian, Junsu mendengarkan rekaman suaranya dulu. Suara itu berisi ucapan cinta berkali-kali yang dibuat Junsu semasa kuliah untuk Myeon di awal-awal mereka pacaran. Kemudian, scene flashback ditampilkan. Sewaktu di bus, mereka sama-sama mendengarkan lagu lewat Walkman. Junsu lalu mengucapkan cintanya dengan berbisik. Myeon pun sedikit mengusilinya dengan pura-pura tidak dengar. Lalu ketika kembali diucapkan oleh Junsu, Myeon pun berkata ingin selalu mendengar kalimat cinta itu. Tak mau mengecewakan sang pujaan hati, di setiap kegiatan Junsu, ia selalu merekam kata cintanya untuk Myeon. Lalu saat Myeon mendengar rekaman itu, ia pun tak mampu menutupi kebahagiaannya. Hatinya selalu berbunga-bunga. Mengenang itu, Junsu berlari menuju rumah sakit memperdengarkan rekaman tersebut kepada Myeon, berharap Myeon dapat pulih dan bertahan. Kemudian, kita diajak mengenang masa-masa dulu perjumpaan pertama Junsu dengan Myeon. Junsu terpesona pada loncatan indah Myeon sewaktu di kolam renang. Sejak itu, ia memberanikan diri mendekati Myeon dengan minta diajarkan berenang. Awal kisah yang unik dan berbeda dari pasangan lainnya. Kembali ke masa kini. Anjing kecil Junsu menemukan surat yang biasa digunakan Myeon untuk main kucing-kucingan. Junsu terkejut sekaligus senang karena di surat itu Myeon mengajak bertemu. Namun saat mencari surat terakhir yang berisi lokasi pertemuan mereka, Junsu tak menemukannya di jas yang disebutkan dalam surat. Ia hanya bisa pasrah dalam kehilangannya. Sambil memandang foto Myeon, Junsu pun kembali wisata masa lalu ketika dulu jalan bersama Myeon di sebuah kuil. Saat itu, Myeon mengungkapkan bahwa ia percaya pada arwah yang ada pada manusia. Meski nanti fisik manusia punah, tapi arwah akan tetap ada. Juga saat manusia koma, arwah akan pergi meninggalkan tubuhnya. Ketika sadar dari koma, maka arwahnya telah kembali. Saat itu, Junsu tak percaya pada perkataan Myeon. Namun, kini ia telah percaya. Di rumah sakit, keadaan Myeon rupanya makin memburuk. Bibi Myeon memutuskan untuk merelakan Myeon dengan menandatangani persetujuan pencabutan alat penunjang hidup Myeon. Sang bibi juga akan melakukan donor organ Myeon agar bisa membantu orang lain yang sedang sangat membutuhkannya. Meski berat, bibinya yakin Myeon juga menginginkan hal yang sama. Junsu tetap tak mau. Ia bersikeras untuk mencari arwah Myeon. Sahabat Myeon merasa gelai dengan sikap Junsu yang baru sekarang mencintai dan mencemaskan Myeon. Di tengah keributan itu, bibi Myeon pun tetap dengan keputusannya. Sang bibi pun meminta Junsu merelakan Myeon untuk selamanya. 전 아직 미연이한테 미안하단 말도 못했단 말이에요. 그 말만이라도 해줬으면 좋겠는데. Hari operasi donor organ pun datang. Hari itu bertepatan dengan anniversary mereka. Sebelum Junsu ke rumah sakit, jas yang dilondrinya baru saja datang. Junsu langsung teringat dengan surat kucing-kucingan Myeon waktu itu. Ia pun mencari dan menemukan suratnya. Setelah membaca surat kucing-kucingan tersebut, Junsu tak bergegas ke rumah sakit. Ia pergi ke Bukit Insubong, tempat yang ditulis Myeon di surat itu. Di perjalanan, ia menelpon sang bibi agar jangan melakukan operasinya sebelum Junsu datang. Sesampainya Junsu di sana, ia langsung memanjat tebing agar sampai ke puncak Insubong. Meski sempat lupa bagaimana membuat tali simpul, ia pun mengingat saat Myeon mengajarkannya dulu. Dan ya, ia pun berhasil. Saat masih di tengah tebing, sahabat Myeon menelpon dan menyuruh Junsu agar segera datang ke rumah sakit. Namun karena kesulitan, HP-nya terjatuh. Dengan mempertimbangkan waktu, dokter pun setuju menunggu sebentar lagi. Namun setelah lama menunggu, akhirnya dokter pun melakukan operasi yang bertepatan dengan sampainya Junsu di puncak Insubong. Setelah mencari-cari Myeon, akhirnya mereka bertemu di padang rumput hijau. Junsu mencurahkan segala perasaannya selama ini. Ia juga meminta maaf pada Myeon.
Junsu terus bersikeras mengajak Myeon ikut dengannya. Tak seperti yang kita tahu, Myeon yang ditemuinya hanyalah arwah, karena di rumah sakit Myeon telah tiada. Setelah mengungkapkan penyesalan, saling memaafkan dan berjanji tak akan melupakan, Myeon pun pergi diiringi senyuman Junsu sebagai permintaan terakhirnya. 항상 네 옆에 있을 거야. Beberapa tahun kemudian, Junsu telah berada di pangkalan kutub selatan Antartika. Ia tengah berkomunikasi dengan seseorang lewat radio telegraf Myeon. Ia berpesan, hiduplah hari ini seolah hari ini hari terakhirmu. Nampak Junsu sudah lebih ikhlas dengan kepergian Myeon. Dengan begitu, film pun tamat. Di sebuah penjara Seoul, diperlihatkan seorang pendeta mendatangi sebuah pertemuan dengan para narapidana untuk melakukan khutbah. Awalnya, para narapidana mengolok-olok pendeta itu, tapi setelah mendengar bahwa ia juga mantan narapidana kasus pembunuhan, mereka pun terdiam. Dan sang pendeta pun mulai menceritakan perjalanan hidupnya. Flashback ke masa lalu di Pulau Anjua pada tahun 1988. Gikang, seorang anak desa yang tinggal bersama ibu dan adiknya bernama Kisun. Ayahnya telah lama meninggal. Dan untuk menghidupi mereka, ibunya yang bernama Sun-ok membuka restoran kecil-kecilan di pulau itu. Di awal scene diperlihatkan pelanggan yang sedang menikmati makanan di restoran itu mengolok-olok Sun-ok karena Gikang adalah anak berandal. Mendengar itu, ia merasa kesal dan mencoba mengusir mereka dari sana. Lanjut cerita, Gikang bersama kedua temannya yaitu Jinsik dan Manbok sedang berdiskusi tentang rencana mereka yang ingin ke Mokpo untuk berpesta. Namun, rencana mereka terhalang dana yang tidak memadai. Kemudian muncullah ide untuk melakukan pencurian bawang putih milik salah satu warga di sana. Akhirnya mereka melaksanakan aksi itu dan berhasil. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke Mokpo dengan style yang kece badai. Mereka ke klub dan bersenang-senang dengan beberapa gadis di sana. Tiba-tiba suasana pecah dengan kehadiran polisi yang menangkap mereka karena kasus pencurian kemarin. Saat di kantor polisi, Detektif Kim menyuruh Gikang untuk mengaku atas pencurian itu. Gikang pun mengaku demi teman-temannya, agar temannya terbebas dari sana. Sementara dirinya harus menanggung beban itu sendirian. 박 형사, 이놈 자백했을게. Lalu orang tua Manbok menjemputnya dan memarahi Sun-ok yang sudah tiba di sana untuk melihat Gikang. Karena melihat Gikang belum keluar, Bu Sun-ok menemui Detektif Kim untuk menyogoknya supaya dapat membebaskan Gikang dari penjara. Namun sebenarnya sogokan itu tidak berguna karena ditahan atau tidaknya Gikang tergantung petani yang memberi kebebasan. Bu Sun-ok pun menemui petani bawang putih itu dan memohon agar anaknya tidak dipenjara. Petani itu mau membebaskan Gikang dengan syarat tapak tanah yang berada di belakang rumahnya itu harus menjadi milik petani itu. Demi anaknya, akhirnya Bu Sun-ok memberikan tanahnya, walaupun hanya itu harta mereka yang tersisa. Gikang pun dibebaskan. Ibunya menjemput ia di kantor polisi. Perasaan Bu Sun-ok pun campur aduk saat itu. Sekembalinya di pulau, ibunya memperingati Gikang. Jika dirinya masih berulah, ia tidak akan menganggap Gikang sebagai anaknya. Para ibu-ibu di pulau itu yang melihat mereka kembali langsung menggosip. Namun kepala desa pulau itu menyapa Gikang dan mengatakan jika suatu saat Gikang akan menjadi orang penting. 가슴도 딱 펴불고. Scene berpindah. Saat di sekolah, seorang guru memberikan hukuman kepada Gikang dan kedua temannya karena pencurian itu. Guru itu habis-habisan menampar Jinsik dan sempat mengolok-olok orang tuanya. Hal itu membuat Gikang kesal dan mengamuk kepada guru itu. Mendengar perlawanan itu, guru itu mengancam akan mengeluarkan Gikang dari sekolah tersebut.
Setelah kejadian itu, Jinsik bercerita kepada Gikang bahwa dirinya akan merantau ke kota. Ia menceritakan jika ia akan bekerja bersama pamannya di sana sebagai jasa antar barang dan mengucapkan kata-kata perpisahan. 우리 나중에 크게 성공해서 폼나게 만나보자. Selanjutnya, saat di restoran, Kisun mengadu kepada ibunya jika ia ingin membeli buku. Namun, ibunya menyuruhnya untuk meminjam buku temannya dahulu, karena ibunya tidak memiliki uang sekarang. Karena kesal, Kisun lalu mengungkit tentang uang suap yang ibunya lakukan untuk membebaskan kakaknya. Mendengar itu, ibunya marah dan mengatakan, "Jangan pernah membahas suap di depan kakakmu." Sahutnya begitu. Karena kesal, Kisun meninggalkan ibunya. Tiba-tiba saja Sun Ok merasa dadanya sakit. Jadi, ibu Gikang ini memiliki riwayat penyakit jantung. Keesokan harinya, Jinsik yang berjalan menuju dermaga dikagetkan dengan kehadiran Gikang yang menyusulnya. Ternyata Gikang ingin ikut dengan Jinsik ke Seoul. Seolah ingin membuktikan perkataan kepala desa. Ia berjanji akan sukses di sana. Seoul tahun 1990, di saat Jinsik dan Gikang sedang makan, paman Jinsik bernama Ko memarahi mereka berdua karena mereka menerima barang dari para preman di pasar. Karena takut itu adalah barang ilegal, paman Ko mengancam mereka. Jika mereka melakukannya lagi, ia akan mengembalikan mereka ke pulau, dan karena ia tidak ingin melihat Jinsik dan Gikang berada di penjara. Ketika kemarahannya meluap, Tuan Kim datang membela mereka. Tuan Kim ini adalah kolektor barang mahal. Usai itu, terlihat Jinsik melakukan negosiasi dengan Tuan Kim untuk melakukan kerjasama melakukan pembelian barang tanpa sepengetahuan paman Ko. Setelah makan dari restoran, ada seorang laki-laki mabuk yang memarahi mereka karena mengencingi tempatnya. Awalnya, mereka sudah meminta maaf. Namun pria itu nyolot dan Gikang memukul pria itu dan mencuri jam beserta dompetnya. Jinsik yang melihat itu awalnya kaget, namun ini adalah awal mulanya kejahatan mereka. Mereka pun berpesta menikmati uang haram tersebut. Setelah berpesta, mereka mulai menikmati cara itu untuk menghasilkan uang. Gikang sebagai eksekutor dan Jinsik yang menjual hasil rampokan mereka. Sementara Gikang berpesta, di sisi lain terlihat Kisun dan ibunya sedang membuat kimchi. Ibunya terus bergumam tentang Gikang. Saat Kisun disuruh mengambil gula, tiba-tiba ibunya pingsan. Lalu Kisun membawa ibunya ke rumah sakit Mokpo, dan ia menelpon Gikang memberitahu kabar itu. Kisun marah kepada Gikang karena pergi kabur dari rumah bahkan tidak memberitahu ibunya. Gikang yang mendengar kabar itu merasa khawatir. Lalu ia menemui Jinsik untuk meminjam uang. Namun Jinsik mengatakan jika ia pun sedang tidak memiliki uang bulan ini. Mendengar itu Gikang marah karena selama ini ialah yang paling banyak melakukan pengorbanan. Setelah perdebatan itu, Jinsik dipanggil oleh Tuan Kim untuk melakukan kerjasama, yaitu perampokan uang mafia sebesar $100.000. Malam harinya, Jinsik menghampiri Gikang dan mengatakan semua rencana besar itu. Awalnya Gikang ragu, namun karena mendengar rayuan Jinsik, ia pun menerima tawaran tersebut. 크게 한탕하고 멋지게 한번 살아보자. Malam itu, mereka pun melancarkan aksi perampokan tersebut dibantu dengan orang suruhan Tuan Kim. Dan terjadilah baku hantam antara mereka. Saat ingin mengambil uang itu, identitas Jinsik ketahuan. Jinsik panik lalu menikam mafia hingga tewas, lalu mereka melarikan diri. Setelah itu, mereka pergi ke dermaga untuk menyerahkan uang itu kepada Tuan Kim. 돈만 뺏으라고 했는데 사람까지 죽여불면 쓰겄냐? Namun ternyata, Tuan Kim membawa polisi untuk menangkap mereka. Mengetahui mereka dijebak, dengan amarah, ia berusaha membunuh Tuan Kim. Namun, usahanya cepat digagalkan oleh kepolisian, dan mereka semua akhirnya ditangkap. Keesokan harinya di persidangan, hakim menyatakan hukuman mati kepada Jinsik dan Gikang. Manbok yang menghadiri persidangan itu mengabarkan kepada keluarga Gikang yang membuat ibunya syok. Malam
malam harinya, Gikang dibawa ke sel penjara beserta napi lainnya. 벌사이, 넌 내가 특별히 지켜보겠어. Saat memasuki sel, para napi lainnya menghakimi Gikang sampai memukulinya karena ia bertengkar dengan salah satu narapidana yang mengolok-oloknya dari awal ia masuk sel itu. Kemudian di saat semua orang tertidur, Gikang bangun dan balas dendam ke napi yang mengolok-oloknya tadi. Dia bahkan melawan kepala sipir. Karena itu, Gikang akhirnya dihajar habis-habisan, sehingga membuat Gikang terbaring lemah tak berdaya. Keesokan harinya, untuk memastikan keadaan anaknya, Sun Ok berangkat meninggalkan pulau menuju penjara. Untuk sampai di sana, ibunya harus melakukan perjalanan panjang yang memakan waktu 3 hari. Sesampainya di penjara, sipir memberikan formulir kunjungan untuk diisi oleh Sun Ok. Namun ia tidak bisa membaca dan menulis. Ia kelihatan bingung. Untunglah ia dibantu seseorang yang ramah di sana. Setelah menunggu lama, ternyata Gikang tidak boleh dikunjungi hari itu. Sun Ok pun merasa kecewa dan sedih. Hal itu dilihat orang ramah tadi, yang ternyata adalah seorang pengacara bernama Kim Min Suk. Pak Kim mencoba membantu dengan menyarankan pengajuan petisi untuk meringankan hukuman Gikang. Dan Sun Ok menyanggupi hal itu dan akan melakukan apa saja demi menyelamatkan anaknya. Di dalam penjara, Gikang yang merasa putus asa akan hidupnya mencoba untuk bunuh diri. Untung saja ada petugas yang mengetahuinya sehingga Gikang bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Gikang dinasehati oleh seorang sipir yang tampak peduli padanya. 예미가 무슨 수를 쓰더라도 기간이 꼭 살릴 것인게. Scene berganti. Gikang tampak sedang dipukuli oleh teman satu selnya. Namun ia diselamatkan oleh napi hukuman mati yang juga berada satu sel dengannya. Akhirnya mereka berkenalan dan diketahui nama napi tersebut adalah Lee Jin Young. Gikang mempertanyakan kenapa Jin Young begitu tenang. Di sanalah akhirnya mereka berbagi cerita tentang hidup masing-masing. 법으로 내가 저지른 죄를 용서받을 수 있을까? Jin Young juga berkata bahwa ibu Gikang akan memaafkannya. Karena itulah kasih sayang ibu tak bersyarat. Di tempat lain, Sun Ok telah kembali ke desanya dan mulai mengumpulkan petisi demi menolong Gikang. Ia bahkan tak memperdulikan kondisi kesehatannya. Kisun yang mengetahui kondisi ibunya membawanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa Sun Ok tidak bisa berpergian lagi. Namun Sun Ok tetap bersikeras memperjuangkan anaknya. Kisun sempat berdebat dengan ibunya. Namun itu semua dilakukannya karena Kisun sangat menyayangi ibunya dan tidak ingin kehilangan sosok ibu di hidupnya. Para warga menolak menuliskan surat petisi untuk Gikang, termasuk kepala desa. Mereka kecewa atas tindakan Gikang yang telah menjadi seorang pembunuh, sehingga mempermalukan desa mereka. Mereka menyuruh Sun Ok untuk melupakan soal petisi dan menganggap bahwa Gikang telah mati. Karena tidak mendapat dukungan sama sekali, Sun Ok pun datang menemui dokter yang merawatnya dan memintanya untuk mengajarkan ia baca tulis agar bisa menulis petisi untuk menyelamatkan anaknya. Dokter mulia itu pun menyetujuinya. Keesokan harinya di penjara, para napi bingung karena mendapat makanan lezat hari itu. Setelah makan, Jin Young sempat mengenalkan Alkitab kepada Gikang. Di tengah percakapan, sipir datang dan mengatakan bahwa Jin Young kedatangan tamu. 기강이 너 이거 한번 읽어볼래? 이거요? Namun sampai malam, Jin Young tidak juga kembali. Teman satu selnya menyadari tentang makanan hari ini adalah untuk hari terakhir Jin Young sebelum eksekusi mati. Mendengar hal itu, Gikang marah dan mempertanyakan keberadaan Jin Young kepada sipir. Dan sipir pun memberitahukan kebenarannya. Gikang berteriak karena sangat sedih kehilangan sosok temannya itu. Kemudian sipir membawanya ke ruang isolasi. Di sana Gikang diberitahu jika Jin Young tidak takut mati. Bahkan di akhir hidupnya ia tetap tersenyum.
Di sisi lain, Sun Ok yang sedang belajar tiba-tiba mendengar tentang eksekusi mati para napi. Sun Ok mengira itu adalah Gikang, hingga membuatnya syok dan masuk rumah sakit lagi. Di sana, dokter tempo hari pun menceritakan perjuangan ibu Ki-sun yang membuatnya menangis. 엄마가 아들 사랑하는 거 그걸 어떻게 막아요? Mengetahui hal itu, Ki-sun pun membelikan kacamata baru untuk membantu ibunya belajar. Setelah keadaan Sun Ok pulih, ia memutuskan untuk menyusul Gikang ke penjara. Ketika Sun Ok akan berangkat, tiba-tiba kepala desa datang dan memberikannya amplop berisi petisi dari semua warga. Kepala desa mengatakan bahwa itu semua berkat Ki-sun yang memohon dan meyakinkan warga untuk membantu kakaknya. Sun Ok pun menangis terharu atas apa yang dilakukan Ki-sun untuk kakaknya. Di penjara, sipir mengatakan bahwa Gikang kedatangan tamu. Gikang ketakutan, ia mengira bahwa itu hari adalah eksekusi matinya. Namun tidak, itu adalah ibunya. Mereka pun akhirnya bertemu di sana. Suasana haru pun memenuhi ruangan. 나는 그저 무조건 그래서 잘못했다고 열심히 울면 된다. 불쌍한 내 새끼 손목이라도 한 번 저기 해주세요. Di dalam sel, Gikang merasa sangat bersalah kepada ibunya. Ia mengira ibunya sudah tidak peduli lagi dengan dirinya. Tapi ternyata selama ini ibunya selalu datang, tapi tidak bisa menemuinya. Setelah bertemu ibunya, Gikang mulai berubah. Ia berpikir untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Gikang pun mulai mempelajari Alkitab peninggalan Jinyung. Hatinya merasa lebih tenang dan mulai akrab bersama teman-teman satu selnya. Suatu hari, Gikang mendengar perbincangan tentang sipir yang mengadakan tes dan memilih 3 teratas untuk makan bersama. Dan bagi siapapun yang menang diizinkan menerima tamu khusus. Karena Gikang ingin sekali bertemu dan memegang tangan ibunya, Gikang berniat untuk mengikuti kompetisi itu. Dengan dukungan dari teman-temannya, ia menghabiskan waktunya untuk belajar menulis hanja. Singkat cerita, karena ketekunannya, ia berhasil lulus. Sehingga ia diizinkan untuk menerima tamu khusus dari seluruh keluarganya. Ia dan temannya sangat bahagia sekali karena keinginan sebelum dieksekusi mati bisa terwujud. Setelah itu, Gikang mengirimkan berita bahagia itu kepada ibunya. Ia juga meminta ibunya untuk membawakan sup kacang merah kesukaannya. Di sana, tak lupa, ibunya meminta tolong tukang pos untuk mengirimkan surat petisi yang telah ditulisnya sendiri ke berbagai instansi untuk penangguhan eksekusi mati Gikang. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan wajah yang sangat bahagia sekali, Sun Ok bersiap-siap untuk menemui Gikang. Sayang sekali, Ki-sun tidak bisa ikut karena ia harus bekerja. 너가 오빠 너무 미워하지 마라. 미워할 것도 좋아할 것도 없지. Di sisi lain, Gikang sedang bersiap-siap dibantu temannya. Dengan penuh semangat, ia menunggu kedatangan ibunya. Ia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Gikang ingin memeluk dan meminta maaf kepada ibunya. Semua keluarga dari pemenang lainnya sudah berkumpul, tinggal Gikang yang belum. Tapi ia tetap dengan sabar menunggu ibunya. Hingga akhirnya jam besuk sudah habis dan ibunya tak kunjung datang. Ketika penjaga mengajaknya masuk, petugas kemudian memberitahu Gikang bahwa ibunya sudah meninggal dalam perjalanan karena serangan jantung. Seketika hatinya hancur. Ia sangat terpukul dan tidak percaya jika semua ini terjadi padanya. Bahkan ia belum sempat meminta maaf kepada ibunya. Ia memohon kepada sipir untuk keluar agar dapat melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Namun tidak bisa. Gikang hanya bisa menangis mengingat semua hal tentang ibunya. 왜 나는 진작에 어머님 마음을 알지 못했는지. 어디 잘못했어요? 내가 잘못. 내 새끼 손한번 잡게 해줘서 변호가 선장님이요. Pada sidang terakhir, berkat suara petisi yang dibuat ibunya kepada pihak-pihak berwenang, akhirnya hakim merubah hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup.
Ki-sun yang berada di sana juga ikut menangis mengingat betapa besar cinta ibunya kepada anak-anaknya. Ibunya juga meninggalkan sepucuk surat yang berisi betapa besar kasih sayang ibunya kepadanya. Meskipun ia telah melakukan banyak kesalahan, tapi ibunya tidak pernah membencinya. 바람이 되어서라도 네 옆으로 갈 텐게. Dari kisahnya itulah yang membuat Kikang menjadi seperti sekarang ini. Ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi demi ibunya dan dirinya sendiri. Di akhir cerita menampilkan flashback di mana Kikang, Ki-sun dan ibunya sedang berada di tepi pantai. Di hari itulah saat terakhirnya menggenggam tangan ibunya. Dan film pun tamat. Di awal film yang berlatar hitam putih, tampak seorang wanita bernama Failan sedang berada di pengecekan paspor di sebuah bandara dan ingin pergi ke Korea untuk bertemu satu-satunya keluarganya yang tersisa setelah meninggalnya kedua orang tua Failan. Failan adalah seorang gadis Cina dengan perawakan cantik dan pendiam. Scene berganti. Saat itu ada seorang pria berumur 40 tahunan bernama Kang Jae. Kang Jae merupakan seorang preman dan anggota gangster. Ia sedang ketiduran di toko permainan Time Zone. Ia dibangunkan oleh bocil karena bocil itu ingin main juga. Saat Kang Jae terbangun, ia malah memukul bocil itu dan mengompasnya. Kita diperkenalkan dengan karakter Kang Jae ini adalah seorang pria preman pada umumnya. Ia suka naik darah, hidup luntang-lantung seperti tanpa tujuan. Dan juga ia baru saja keluar dari penjara. Pria seperti ini tentunya jauh dari cinta. Lalu Kang Jae melanjutkan permainan lainnya dan mendapatkan hadiah sebuah pemanggang. Saat itu tiba-tiba sebuah mobil datang di depan tempat permainan itu. Ternyata itu adalah bos kelompok gangsternya bernama Yongsik. Yongsik memarahinya karena pergi ke tempat permainan setelah keluar dari penjara dan meninggalkan Kang Jae setelah memukulnya hingga terjatuh. Malam harinya Kang Jae pergi ke toko rental kaset dewasa milik Yongsik yang sebelumnya ia yang menjaganya. Saat masuk ke dalam, ternyata ada sepasang sejoli yang sedang bercinta. Ternyata yang laki-laki itu adalah anak buah Yongsik lainnya yang ditugaskan untuk mengelola tempat itu menggantikan Kang Jae. Kang Jae yang tak terima dengan perkataan laki-laki itu kemudian memarahinya dan membuat kacau di toko itu lalu meninggalkan mereka. Sesampainya di kosan, Kang Jae bertemu dengan teman kosnya yang bernama Kyung. Kyung ini juga merupakan anak buah Yongsik dan mereka bermain gulat bersama. Lalu diketahui alasan dulu Kang Jae masuk penjara adalah karena merentalkan kaset dewasa pada anak di bawah umur. Dan ia dihukum 10 hari di penjara. Keesokan paginya Kang Jae mencari minum di kulkas. Ia tak menemukannya. Lalu ia melihat-lihat isi kaset milik Kyung. Ternyata di dalamnya ada segepok uang yang langsung diambil oleh Kang Jae. Cerita berlanjut. Yongsik sedang memarahi para karyawannya karena bar yang dikelolanya mengalami penurunan penjualan. Sang ketua gangster ini memukuli karyawannya dan memecahkan gelas-gelas. Tiba-tiba Kang Jae datang. Di sini Yongsik menawarkan Kang Jae menjadi tukang pukul di bar tersebut. Namun ia menolak dan mengatakan lebih baik menjadi pelayan. Besoknya, 3 anak buah Yongsik yang masih remaja mengajak seniornya, yaitu Kang Jae, untuk melakukan sebuah tugas menagih hutang para pedagang toko kecil. Namun, itu adalah tempat di mana Kang Jae biasanya ngutang. Tak tahan mendengar perdebatan Kang Jae dengan bibi pemilik toko, ketiga pemuda ini pun menuangkan minyak di sekitar toko. Ketiga pemuda ini kelihatan tak hormat pada Kang Jae dan mengatakan kalau Kang Jae tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bicara. Mendengar hal itu, Kang Jae pun berkelahi dengan mereka di jalanan. Ketika malamnya, Yongsik sangat marah dengan mereka semuanya dan menghajar ketiga anak buah yang masih muda itu dan juga Kang Jae hingga babak belur. Namun setelah itu Kang Jae dan Yongsik pun minum di barnya Yongsik hingga mereka mabuk. Tiba-tiba ada anggota gangster dari kelompok lain yang masuk ke bar itu. Yongsik yang menyadari hal itu pun mengejarnya. Saat sampai di parkiran, Yongsik menghajar orang itu habis-habisan.
Hampir kalah, Kang Jae membantunya. Namun karena sangat marah, Yong-sik membenturkan kepala orang itu ke jalan hingga tewas. Besoknya Yong-sik meminta Kang Jae untuk menemuinya di kantor dan meminta bantuan kepada Kang Jae untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan itu sambil berlutut memohon. Yong-sik juga mengatakan akan mengabulkan permintaan Kang Jae yang punya impian untuk pulang ke kampungnya dengan perahu nelayan dan akan membelikannya itu. Kang Jae perlu waktu untuk memutuskan jawabannya. Lalu ia menemui Kyung untuk makan malam bersama. Saat mabuk, ia meminjam HP Kyung dan menelpon Yong-sik. Lalu ia mengatakan menyetujui permintaan Yong-sik untuk menggantikannya di penjara, asalkan Yong-sik mau membelikannya kapal nelayan untuk pulang ke kampung halamannya, dan juga Kang Jae meminta uang muka pada Yong-sik. Malam harinya, saat sedang gosok gigi, tiba-tiba 2 orang polisi datang ke kosan Kang Jae. Belum sempat Kang Jae berbicara, polisi itu lalu berkata kalau istrinya, Failan, telah meninggal dunia. Kang Jae pun kemudian terdiam, tak berkata sepatah kata pun. Penonton kemudian dibuat penasaran dan kebingungan. Ternyata Failan, si gadis yang di awal film tadi, adalah istri Kang Jae. Tapi bagaimana bisa? Ternyata bagian awal film tadi adalah flashback dari kisah pertama dalam film ini. Dari sini film ini akan memiliki alur maju mundur dan plot yang acak, yang kemudian menggabungkan potongan-potongan puzzle untuk menjelaskan inti cerita dari film ini. Apa sebenarnya tujuan akhir dari film ini? Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Jadi seduh dulu kopimu dan mari kita lanjut ke cerita film ini. Scene flashback kemudian ditampilkan. Begitu Failan sampai di Korea, dia mengetahui bahwa kerabat yang dicarinya telah pindah ke Kanada lebih dari setahun yang lalu. Putus asa bagaimana cara untuk tinggal dan mencari nafkah di Korea, Failan terpaksa mengadakan perjodohan kontrak melalui agen perjodohan agar dapat tinggal di Korea tanpa masalah. Karena kekurangan uang, Kang Jae yang kala itu berada di situ memutuskan untuk melakukan perjodohan tersebut. Meskipun ia hanya melihat Failan dari kejauhan, ia juga lalu memberikan syal merah miliknya kepada Failan melalui Kyung, yang merupakan agen perjodohan itu. Kang Jae di sini terlihat masih segar dan berpenampilan seperti gangster berkelas. Dan dari sini status Failan dan Kang Jae di Korea adalah suami istri. Scene kembali maju. Saat itu Kang Jae menemui Yong-sik. Yong-sik memastikan kalau Kang Jae tidak berubah pikiran untuk menggantikannya masuk penjara. Kemudian Yong-sik memberikan dokumen pada Kang Jae untuk diberikan kepada Kyung di sebuah stasiun dan memberikannya sedikit uang jajan. Sambil mengatakan akan menyelesaikan urusan mereka setelah Kang Jae menghadiri pertemuan dengan polisi terkait kematian istrinya. Di kereta api, tampak Kyung sedang menyuruh Kang Jae untuk menghafalkan informasi diri Failan, istrinya, agar ketika ditanya polisi, ia bisa menjawabnya dengan benar. Kyung juga memberikan foto Failan, mana tahu dia lupa wajah Failan. Ketika melihat foto itu seolah Kang Jae seperti menyimpan sesuatu. Scene kembali mundur. Saat itu Failan tampak akan dijual untuk menjadi pelacur di sebuah bar. Failan yang polos tidak bisa berbuat banyak karena ia juga butuh pekerjaan dan tempat tinggal. Namun saat hendak deal dengan mucikari, Failan tiba-tiba batuk darah dan membuat mucikari itu tidak mau memperkerjakannya. Lalu Failan dibawa ke tempat laundry di tepi pantai untuk dipekerjakan sebagai tukang laundry. Awalnya pemilik laundry tidak mau menerima Failan karena dalam berbahasa dia juga belum paham sepenuhnya. Namun akhirnya ia menerima Failan dan memberikan uang untuk Failan beristirahat di tempat laundry tersebut. Dalam kesendiriannya di dapur, Failan sangat sedih hingga ia menangis dengan apa yang telah terjadi kepadanya, hidup di negeri orang sebatang kara. Namun pagi harinya ia adalah orang yang berbeda, penuh semangat dan rajin bekerja. Ia membersihkan toko laundry dan mencuci semua pakaian kotor di sana, lalu membersihkan semua ruangan di tempat tersebut. Hingga penjaga toko pun terkagum dengannya. Lalu pemilik toko mengajarinya sedikit-sedikit bahasa Korea. Alur kemudian maju, kembali ke kereta api tadi.
Kyung menjelaskan latar belakang Failan kepada Kang Jae dan memberikan sepucuk surat dari Failan kepada Kang Jae yang ia tulis ketika masih hidup, yang berisi ucapan terima kasih kepada Kang Jae karena telah menikahinya dan ia bisa bekerja di negara itu. Failan juga mengatakan semua orang di sana baik padanya, namun yang paling baik adalah Kang Jae karena telah sudi menikahinya. Malam harinya, Kang Jae mencoba menghafal informasi diri Failan di penginapan. Scene pun mundur lagi. Saat itu di toko laundry, tiba-tiba datang seorang polisi yang memastikan kalau Failan benar-benar punya seorang suami di Korea. Failan yang sudah hafal data diri Kang Jae pun menghampiri polisi tersebut dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Meski tidak pernah bertemu dengan Kang Jae, namun Failan memiliki foto Kang Jae. Failan menghabiskan hari-harinya dengan bermimpi dan berharap Kang Jae datang mengunjunginya. Failan sering menulis surat kepada Kang Jae dalam kesedihannya tentang betapa dia merindukan dan memikirkan Kang Jae. Tetapi Failan tidak pernah berani memberikan surat-surat itu kepada Kang Jae. Indahnya lagi, Failan juga menyempatkan dirinya ke toko untuk membeli gosok gigi untuknya dan Kang Jae. Cinta memang unik. Dapat disimpulkan bahwa Failan ini jatuh cinta kepada Kang Jae, seseorang yang ia anggap telah menyelamatkannya. Ia jatuh cinta sebab kepedulian Kang Jae padanya untuk pertama kalinya. Kang Jae telah sudi menikahi Failan dan memberikan syal merah yang kemudian selalu dipakainya. Sejak itu, ia tidak merasa sebatang kara lagi. Esok paginya, Failan yang sedang bekerja kembali mengalami batuk darah. Kembali ke masa kini. Saat itu Kang Jae dan Kyung telah sampai di kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kematian istrinya. Namun karena polisi tersebut tidak serius dalam menanyai Kang Jae yang hanya dengan beberapa pertanyaan, membuat Kang Jae merasa kesal terhadap polisi-polisi itu dan membuat gaduh di sana. Kyung pun mencoba menenangkan Kang Jae. Lalu kembali ke cerita Failan yang mengalami batuk darah. Ia pergi menemui orang yang memperkerjakannya di laundry sebelumnya untuk mengatakan kalau ia sedang sakit. Namun orang itu tidak percaya. Kemudian Failan pun pergi dari tempat itu sambil menangis. Di kamarnya, ia terus menatapi foto Kang Jae dan mengharapkan kehadiran Kang Jae di sisinya di saat kondisinya yang seperti sekarang ini. Lalu ia berniat pergi menemui Kang Jae esok harinya. Failan pun pergi ke kota dan sampai ke toko rental kaset yang dijaga Kang Jae. Failan mengetahui alamat Kang Jae setelah melihat data diri Kang Jae. Sesampainya ia di sana, akhirnya ia melihat Kang Jae, suaminya. Namun saat ia hendak masuk, tiba-tiba polisi datang menangkap Kang Jae karena merentalkan kaset dewasa kepada anak-anak remaja. Failan pun berpapasan dengan Kang Jae namun tak berkata apapun. Ini adalah momen ketika Kang Jae dipenjara selama 10 hari. Scene kembali maju. Saat itu Kang Jae sedang di rumah sakit. Kang Jae akan bertemu dengan Failan yang sudah meninggal. Saat mayatnya Failan tiba, ia bertanya kepada suster, apakah benar Failan benar-benar meninggal? Kyung yang mendengar hal itu lalu mengatakan kalau Kang Jae terlalu berlebihan. Kang Jae lalu marah dengan perkataan Kyung. Kyung pun pergi memberikan waktu untuk Kang Jae dan mayat Failan berdua. Kang Jae terlihat sedih. Malamnya, Kang Jae dan Kyung sedang makan malam dan minum bersama. Kang Jae yang mabuk mengatakan dirinya sangat sial karena harus menggantikan Yongsik masuk penjara. Dan apa yang harus diperbuatnya dengan mayat istrinya, hingga ia pun membuat kekacauan di tempat tersebut. Keesokan paginya, Kang Jae, Kyung, dan orang yang memperkerjakan Failan pun menjemput abu mayat Failan. Namun perkataan yang menyakitkan hati Kang Jae muncul dari orang itu yang merendahkan Failan dan membuat Kang Jae marah lalu menghajarnya. Tiba-tiba Kang Jae mendapat telepon dari Yongsik dan menanyakan apakah masalahnya sudah selesai. Kang Jae menjawab kalau masalahnya telah beres dan akan segera kembali. Sebelum mereka kembali, Kang Jae dan Kyung menghampiri tempat kerja Failan sebelumnya. Saat bertemu dengan ibu pemilik toko laundry, Kang Jae dipukul habis-habisan karena tidak pernah datang menemui Failan yang setiap hari menunggu kehadiran dirinya. Di sini Kang Jae tampak sedih dan menyesal.
Bahkan saat pergi dari tempat tersebut, tak lupa ibu pemilik laundry memberikan surat yang ditulis oleh Failan kepada Kang Jae. Di tepi pantai, Kang Jae membuka surat itu dan membacanya. Surat tersebut berisikan, "Kepada Tuan Kang Jae, aku tidak mengirim surat ini karena aku tak yakin kalau kau akan menerimanya. Jika kau lihat ini, kau harus datang menemuiku. Terima kasih, tapi aku sudah mati. Terima kasih atas kebaikanmu untuk waktu yang singkat. Aku tahu banyak tentangmu. Ketika aku melihat fotomu dan tak pernah melupakannya, aku mulai menyukaimu. Dan sesudah itu jadi lebih berat bagiku. Sendirian membuatku sulit untuk menahan rasa sakit. Aku minta maaf. Kau selalu tersenyum di foto. Semua orang di sini baik. Tapi kau yang paling baik karena kau telah menikahiku. Aku ada sebuah permintaan kepadamu. Maukah kau mendatangiku saat aku sudah meninggal? Apakah tidak apa-apa jika aku mati sebagai istrimu? Maaf karena meminta ini. Tapi ini satu-satunya yang aku minta padamu. Aku minta maaf karena tak punya apa-apa yang bisa aku berikan padamu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Tuan Kang Jae, selamat tinggal." Seketika itu juga Kang Jae terlihat sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Dan sekali lagi, cinta memang unik. Seorang pria preman yang tidak mengenal cinta kemudian merasa sangat dicintai dan jatuh cinta kepada gadis yang hanya pernah dilihatnya sekejap. Gadis yang merupakan istri kontraknya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa hidupnya berharga. Cerita berlanjut. Kang Jae dan Kyung telah sampai di kota mereka. Saat itu Kang Jae membawa abu mayat Failan. Mereka mendengarkan berita kalau polisi sedang meninvestigasi para gangster atas penemuan mayat yang ditemukan di sekitar pelabuhan. Kang Jae pun menemui Yong-sik dan Yong-sik pun memeluk Kang Jae. Yong-sik mengatakan investigasinya sudah mulai dipersempit dan minta Kang Jae untuk menepati janjinya. Yong-sik pun memberikan kunci perahu nelayan yang telah ia beli kepada Kang Jae. Namun di sini, Kang Jae berubah pikiran dan tidak menepati janjinya. Ia berkata kalau ia tak akan masuk penjara dan akan pulang kampung. Lalu ia berterima kasih kepada Yong-sik atas segalanya. Ia pun pergi meninggalkan kantor Yong-sik tanpa mengambil kunci perahu nelayan itu. Yong-sik pun sangat murka kepadanya. Di kosannya, Kang Jae sedang merapikan pakaian yang akan dibawanya untuk pulang ke kampung halamannya. Kyung dengan berat hati merelakan kepergian Kang Jae, dan ia pergi keluar untuk mencarikan oleh-oleh untuk dibawa Kang Jae nantinya. Saat Kyung pergi, Kang Jae lalu membuka kotak kaset yang dulu ia pernah mengambil segepok uang di dalamnya, lalu mengganti uang tersebut. Di sisi lain, Kyung yang sedang berada di pasar ditelepon oleh Yong-sik untuk bekerja dan tidak memberikan waktu untuknya pulang ke kosan. Kembali di kosan, Kang Jae melihat kaset yang isinya adalah kenangan istrinya, Failan, yang pernah direkam oleh Kyung. Lalu memutar rekaman itu sambil senyum-senyum melihat Failan yang sedang di pantai sambil bernyanyi, dan nyanyian itu ia tujukan untuk Kang Jae. Tiba-tiba orang suruhan Yong-sik pun datang ke kosan Kang Jae dan menjerat leher Kang Jae dari belakang, hingga membuat Kang Jae tewas perlahan. Sambil melihat rekaman istrinya yang sedang bernyanyi di pinggir pantai, yang sangat cantiknya. Film diawali dengan menampilkan suasana malam di ibu kota Taipei, kota metropolitan. Malam itu, Kai mengantar kekasihnya Faye masuk ke sebuah taksi. Malam itu, Faye akan berangkat ke Paris melanjutkan studinya. Setelah kepergian Faye, Kai selalu mencoba menghubungi Faye, namun tak pernah diangkat. Akhirnya, Kai setiap hari selalu mengirim voice note berharap Faye akan mendengarnya dan tahu betapa Kai sangat merindukannya. Demi Faye, Kai juga mulai mempelajari bahasa Prancis dari buku yang ia baca setiap malam secara gratis di toko buku, agar suatu hari ia bisa ke Prancis dan tinggal bersama Faye.
Adegan kemudian berlanjut menampilkan sebuah klub lansia. Di sana ada seorang lansia yang biasa dipanggil Saudara Bau. Saudara Bau merupakan seorang pengusaha real estate sekaligus mafia di kota itu. Di sana Saudara Bau ditemani seorang temannya sesama mafia. Anggap saja namanya Frankie. Ia mulai banyak menceritakan betapa indahnya hidup bersama istrinya dan keinginannya untuk segera pensiun dari dunia mafia. Sementara di tempat lain, Kai masih terus belajar di toko buku. Pegawai toko yang bernama Suzy mulai terganggu karenanya dan mengatakan kalau ini bukan perpustakaan. Suzy meminta Kai untuk membeli bukunya saja. Namun Kai mengatakan ia membaca buku di sini hanya karena bosan. Meskipun sudah sering menelpon dan mengirim voice note, Faye tak kunjung menghubunginya. Meskipun dalam voice note-nya, Kai meminta agar Faye menghubunginya kembali. Kai sangat sedih, ia sering melamun di mana saja. Sebagai anak dari penjual mie, setiap malam Kai selalu membantu orang tuanya. Kali ini, Kai diminta mengantar pesanan ke meja Saudara Bau yang sudah jadi pelanggan tetap di sana. Saudara Bau sedang makan malam bersama keponakannya bernama Hong. Pria yang tidak terlalu pintar namun akan jadi pewaris real estate milik Saudara Bau. Saat Kai datang mengantar makanan, Saudara Bau memuji kepintarannya dan mengatakan pada Kai kalau butuh bantuan jangan sungkan katakan padanya. Kai hanya tersenyum dan berterima kasih. Malam ini Kai kembali ke toko buku. Suzy yang kebetulan sedang merapikan buku di sampingnya bertanya buku apa yang dia baca. Kai menunjukkan buku bahasa Prancis yang ia pegang. Dan Suzy penasaran apakah hanya belajar dari buku dapat membantu? Pulang dari toko buku dan membantu orang tuanya di warung, Kai kembali mencoba menelpon Faye, tapi tetap tak diangkat. Di tempat lain, orang kepercayaan Saudara Bau, Frankie, sedang dikejar-kejar oleh Ji-young yang seorang polisi. Di sebuah guci dupa, ia memasukkan sebuah paket mencurigakan dan kembali kabur. Sementara itu, di depan kantor real estate Saudara Bau, Hong dan pasukannya terlihat bosan menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Saat itu juga, Frankie datang dan segera masuk menemui Saudara Bau. Hong yang penasaran ikut masuk, namun diminta Saudara Bau untuk keluar. Frankie mengatakan bahwa paketnya aman, meskipun tadi ia dikejar-kejar oleh Ji-young. Setelah kepergian Frankie, Saudara Bau menghampiri Hong dan berkata bahwa ia segera pensiun dan meminta Hong untuk tidak bermain lotre lagi. Hong beralasan bahwa ia ingin ada sedikit tindakan, tapi Saudara Bau bertanya apakah semua harta warisan ini tak cukup untuknya. Hong pun terdiam. Malam itu di warung Kai, temannya yang bernama Gao datang. Gao bekerja di sebuah swalayan 24 jam dan naksir rekan kerjanya bernama Peach. Setiap malam Gao datang ke tempat Kai sekedar mengisi perut. Adegan kemudian berpindah ke rumah Ji-young yang sedang asik menonton drama. Setelah kekasihnya selesai menyiapkan makan malam, ia justru mendapat panggilan dinas dan membuatnya harus kembali pergi. Ia kemudian melanjutkan pengintaian di tempat terakhir Frankie kabur. Mereka terus menunggu sambil memakan pop mie karena belum sempat makan malam. Di toko buku, Kai yang sedang membaca pun didatangi oleh Suzy yang semakin lama semakin tertarik padanya. Namun Kai belum menyadarinya. Suzy mengatakan kalau mulai hari itu dia ikut seni tari dan sedikit memperagakan gerakannya di depan Kai. Suzy juga menawarkan kalau di sekitar daerah mereka ada kelas bahasa asing, termasuk bahasa Prancis. Kai mengatakan kalau dia lebih baik membaca saja. Suzy bertanya apakah Kai akan ke Prancis. Kai menjawab iya, karena pacarnya ada di sana. Mendengar itu, Suzy sepertinya agak cemburu dan tidak meneruskan obrolan mereka. Setelah pulang dari toko buku, Faye pun menelpon Kai dan mengatakan kalau mereka putus, mak-mak. Kai menangis di kamarnya dan besoknya dia mencoba meminjam uang kepada ayahnya agar bisa menyusul Faye ke Prancis. Namun nihil, Kai teringat perkataan Bau padanya dan dia pun pergi ke kantor Bau untuk meminta sejumlah uang agar bisa terbang ke Prancis. Dan benar saja, Bau memberikan apa yang Kai mau, tapi dengan satu syarat. Kai harus membawakan paket misterius yang disimpan Frankie di dalam pot sewaktu dikejar Ji-young. Saat mereka ngobrol, Hong sengaja menguping obrolan mereka dan dengan niat agar mendapatkan reputasi yang baik di mata pamannya itu. Nantinya dia akan menyuruh ketiga anak buahnya untuk mencuri paket misterius itu dan memberikan sebuah pistol untuk jaga-jaga. Padahal sebenarnya pistol itu adalah pistol mainan. Di swalayan tempat Gao bekerja, ia mencoba mencari-cari topik yang bisa ia bicarakan dengan Peach. Tapi ia selalu gugup hingga obrolannya terkesan aneh.
Di waktu yang bersamaan, Kai datang dan mengajak Gao keluar bersamanya karena besok ia sudah pergi ke Prancis. Tapi sebelum itu, Kai meminta Gao untuk menemaninya mengambil paket dari seseorang. Jiong kembali ke rumah sebentar. Ia tak menemukan pacarnya dan hanya menemukan secari kertas. Setelah membaca surat tersebut, ia paham bahwa pacarnya telah pergi begitu saja. Saat kembali ke lokasi pengintaian, ia terus melamun, bahkan membuang makanan yang diberikan temannya. Dalam suasana hati yang galau, Frankie muncul dan mengambil sesuatu dari dalam guci dupa. Jiong dan rekannya segera bergerak cepat untuk mengejar. Saat di persimpangan, Frankie segera menyerahkan paket tersebut kepada Kai yang tidak tahu menahu tentang isi paket itu. Kai kemudian naik ke motor dan pergi bersama Gao. Sementara itu, dua pasukan Kai malah sibuk berebut ingin memegang pistol hingga terlambat menyadari bahwa Kai sudah pergi. Mereka langsung menyusul. Kai dan Gao sampai di sebuah pasar malam hendak mencari makanan. Tak sengaja ia melihat Suzy yang sedang makan sendiri dan Gao mengajaknya untuk berkeliling bersama. Setelah jalan bersama, Gao meminta mereka untuk menunggu karena ia ingin membeli sesuatu. Namun tak lama setelah kepergian Gao, dua anak buah Hong membawa Kai pergi dan mengancamnya dengan sebuah pistol. Mereka hampir berhasil membawa Kai, namun Jiong datang merazia pedagang kaki lima di sana dan membuat anak buah Hong agak panik menyembunyikan pistol mereka. Saat itu juga, Kai memakai kesempatan untuk kabur dan mengajak Suzy pergi bersamanya. Dua anak buah Hong kehilangan jejak, tapi mereka melihat Gao yang siap membeli makanan dan langsung mengajaknya pergi. Gao yang santuy ngikut saja sambil tetap makan. Kai menyadari bahwa Gao telah diculik. Awalnya Kai tidak mau memberitahu yang sebenarnya pada Suzy. Tapi setelah didesak, akhirnya ia mengakui bahwa ia dikejar karena membawa paket dari saudara Bao. Kai lebih memilih menelpon saudara Bao. Namun yang mengangkat justru Hong sendiri yang kebetulan sedang menemani saudara Bao menonton drama. Hong berpura-pura bahwa yang menelpon adalah customer dan segera memutuskan telepon. Suzy mencoba mencari tahu isi paket tersebut, namun Jiong tadi datang dan langsung mengejar mereka. Kai dan Suzy lari masuk ke sebuah kereta api bawah tanah. Pertama, mereka mengira bahwa mereka telah aman. Ternyata Jiong tersebut ikut masuk dan membuat mereka segera turun dan kabur kembali. Ketiga anak buah Hong telah kembali ke kamar hotel yang merupakan markas mereka. Gao tetap santuy meskipun diikat. Namun ia ngeces karena lapar saat melihat Three Idiot tersebut makan. Kai dan Suzy masih mencoba kabur dari kejaran Jiong. Kali ini mereka masuk ke barisan ibu-ibu yang sedang asik menari di sebuah taman. Berharap Jiong tersebut tak melihat mereka. Saat berusaha berkamuflase dengan ibu-ibu, lama-kelamaan Kai dan Suzy justru menikmati momen mereka menari bersama. Saat Jiong datang, sebenarnya ia melihat Kai dan Suzy. Namun fokusnya teralihkan saat ia melihat pacarnya sedang berjalan bersama seorang pria di seberang sana. Aduhai, Jiong ini langsung mengikuti pacarnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Kai dan Suzy untuk kembali kabur. Gao yang disandra justru asik bermain mahjong dengan tiga anak buah Hong sambil memakan pangsit. Gao bahkan sempat curhat tentang bagaimana ia sangat menyukai Peach. Hong yang datang awalnya welcome saja melihat Gao yang santuy, namun ia kesal saat tahu paket tersebut tidak ada bersama mereka. Kai yang sedang berjalan bersama Suzy menerima telepon dari Gao. Ternyata yang berbicara adalah Hong. Ia meminta Kai untuk segera datang ke sebuah lahan kosong di dekat sungai untuk menyerahkan paket jika masih mau Gao selamat. Awalnya Kai akan pergi sendiri, namun Suzy minta ikut bersamanya. Scene berpindah, memperlihatkan Jiong yang masih terus membuntuti pacarnya. Setelah pacarnya akan masuk ke rumahnya, Jiong datang dan bertanya siapa pria ini. Mbak pacar menjawab bahwa dia adalah teman. Mbak pacar juga mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk berpikir agar bisa kembali bersama Pak Jiong. Kai dan Suzy sudah menunggu di tempat yang Hong maksud. Anak buah Hong datang dan segera menodongkan pistol sambil menyandra Suzy. Kai yang sudah tidak punya pilihan segera menyerahkan paket, namun Gao ternyata tak bersama mereka. Saat sedang sibuk mengejar anak buah Hong, saudara Bao menanyakan tentang paket tersebut. Dan Kai menjawab ia sedang mengalami masalah karena orang-orang yang berseragam orange. Saudara Bao sepertinya tahu tentang orang-orang itu. Ia lalu menghubungi Hong namun nomornya tidak bisa dihubungi.
Setelah menutup teleponnya bersama Frankie yang sedang berada di kantor, saudara Bau kemudian menyusul ke hotel tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa kedua polisi sejak tadi sedang mengintai mereka dan ikut pergi memata-matai pergerakan saudara Bau. Suzy dan Kai berhasil membuntuti Three Idiot. Mereka segera menyusul masuk ke dalam hotel dan melihat tombol lift yang menandakan mereka sedang naik ke lantai 5. Lucunya lagi, saat itu juga Hong sedang menjadi penasihat cinta untuk Gao. Tak lama kemudian, anak buahnya datang dan menyerahkan paket tersebut. Setelah membuka paket itu, betapa terkejutnya Hong karena isinya hanya foto masa muda saudara Bau dan pas foto mendiang istrinya. Di luar kamar, Suzy dan Kai mencoba mendengar suara dari setiap kamar. Saat hendak mendengar suara kamar terakhir, kebetulan Hong membuka pintu dan langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Akhirnya, Kai dan Suzy disandra Hong seperti Gao. Hong tidak percaya bahwa paketnya hanya berisi foto. Ia terus mendesak Kai untuk memberikan paket lain dan menggeledah baju Kai dan tas Suzy. Saat mengeluarkan semua isi tas Suzy, Hong menemukan catatan pelajaran Perancis dan membuangnya karena tak berguna. Di sini, Kai baru tahu jika Suzy juga turut belajar bahasa Perancis. Hong bertanya hal apa lagi yang ia ketahui sambil menodongkan pistol ke kepala Kai. Tepat di saat itu, saudara Bau datang dan marah melihat tindakan Hong. Saudara Bau langsung paham, terlebih saat melihat foto masa mudanya di atas meja. Ternyata itu merupakan paket yang palsu karena paket aslinya sudah di tangannya. Dia tidak mungkin ceroboh dengan menyerahkan paketnya segampang itu. Kai dan Suzy tetap tidak mengerti. Tepat saat itu, Jiong datang menyergap dan menyuruh saudara Bau serta Hong untuk diam di tempat. Jiong menyuruh Hong untuk meletakkan pistol di tangannya, meskipun Hong sudah katakan bahwa itu adalah palsu. Saat Jiong lengah, saudara Bau langsung membalikkan meja dan kabur. Ia lolos bersama Frankie dengan paketnya, sementara Hong kabur mengitari hotel. Saat kedua polisi ini sibuk mengejar saudara Bau dan Hong, Kai, Suzy, dan Gao bekerja sama untuk melepaskan ikatan. Mereka bertiga kemudian sampai di parkiran motor Gao. Gao pamit karena harus buru-buru ke swalayan sebab Peach pasti sudah lama menunggu. Kai dan Suzy menyusuri jalanan pulang. Kai bertanya apakah Suzy lapar dan Suzy menjawab agak lapar sih bang. Kai kemudian mengajak Suzy ke warungnya. Namun Suzy sempat menolak takut Kai terlambat ke bandara. Tapi Kai mengatakan bahwa ia masih punya cukup waktu. Saat menemani Suzy makan mie buatannya, Kai terus tersenyum melihat Suzy. Nampaknya Kai sudah mulai menyukai Mbak Suzy. Tak lama kemudian, Suzy mengantar Kai ke taksi yang akan membawanya ke bandara. Adegan ini persis seperti dulu saat Kai mengantar kepergian Faye. Setelah Kai pergi ke Paris, Suzy mulai menjalani rutinitasnya seperti biasa. Di toko buku, ia tersenyum melihat buku bahasa Prancis yang sering dibaca Kai. Suzy mencoba membaca buku tersebut. Tak disangka, Kai datang dan memanggilnya. Kai kembali ke Taipei karena menyadari bahwa Suzy lah yang ia cintai, bukan Faye. Awalnya Suzy tak mendengar karena fokus membaca bukunya. Namun saat Kai memanggilnya lagi, Suzy menoleh dan kemudian diam seolah-olah tak melihatnya. Kai tetap mengikutinya dari balik rak buku sambil terus memanggil namanya. Suzy memang tak menjawab, namun lama-kelamaan Kai melihat senyuman di wajah Suzy dan hal itu membuatnya ikut tersenyum. Film diakhiri dengan mereka berdua menari bersama di toko buku dengan para lansia. Cerita pun tamat.